wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Tadi sudah ada sedikit tanya jawab dari Bu Ani. Selamat datang pada Bapak Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Bapak Muhammad Fajar Subhan, yang sudah bergabung dengan kita melalui aplikasi Zoom. Kemudian di sini tadi sudah diperkenalkan juga beberapa manajemen dari Politeknik Negeri Bandung. Ada Bapak Direktur kami, Bapak Marwansyah, SE, MSI, PhD. Kemudian ada Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik, Bapak Iwan Ridwan, STMT, PhD. Kemudian ada Bapak Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, tadi di belakang ya Pak Tommy, ada Dr. Tommy Andrianto, SST, MMPAR. Kemudian ada Ibu Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi, Ibu Dr. Insinyur Paula Santi Rudiati, MSI. Kemudian ada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Dr. Yakob Astor, STMT. Dan tadi sudah bersama-sama ke depan ya, ada Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Ibu Dr. Ira Novianti, MSI, AKCA. Ya. Sebelum dibuka dengan resmi, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dari seluruh pelosok Indonesia, peserta pelatihan dan sertifikasi okupasi tur konsultan, kemudian Kepala Laboratorium Batch 1, Certified Data Science Developer, dan peserta teknisi akuntansi ahli. Selamat datang di Bandung, Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan bacakan dulu susunan acara hari ini. Ya, jadi nanti kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu ada laporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dalam negeri dari Wakil Direktur Bidang Akademik, kemudian ada sambutan dan pembukaan sertifikasi dari Bapak Direktur Politeknik Negeri Bandung, dan ada sambutan dari Bapak Direktur KLSD. Dilanjutkan dengan pembacaan doa agar kegiatan kita semua berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu semua mohon berdiri. Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Berikutnya mari kita dengarkan bersama laporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dalam negeri yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik, Bapak Dr. Iwan Ridwan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa berkumpul di sini, bersilaturahim di sini untuk melaksanakan beberapa sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi. Yang kami hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Bandung, yang kami hormati Bapak Muhammad Fajar Subhan, STMT, PLT Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, yang hari ini hadir bersama kita via Zoom. Kemudian saya lihat juga yang kami hormati Ibu Citra, yang hadir juga via Zoom. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Pusat Politeknik Negeri Bandung, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Koordinator Program Studi, yang pada hari ini juga bisa hadir, dan tentu Bapak Ibu semua, peserta pelatihan dan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi, yang kebetulan pada hari ini ada 4 pelatihan dan sertifikasi kompetensi dan profesi yang kebetulan diselenggarakan waktunya sama. Besok ada lagi pekerti yang juga dilaksanakan pada bulan September ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen seluruh perguruan tinggi vokasi yang hadir pada hari ini, yang telah memilih Polban sebagai tempat atau penyelenggara pelatihan Sertikom atau Sertiprof KLSD 2023 dalam rangka program non-degree peningkatan kompetensi dosen vokasi. Bapak Direktur Politeknik Negeri Bandung, Bapak Direktur KLSD yang kami hormati, dan juga seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, izinkan saya memberikan sekilas tentang laporan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh Polban bekerja sama dengan KLSD dan LPDP pada tahun 2023. Jadi jumlah pelatihan pada proposal awal yang kami ajukan ke KLSD adalah sebesar 96 jenis pelatihan yang kemudian diseleksi oleh tim dari KLSD. Yang disetujui atau yang lolos seleksi dari tahap pertama ada sebanyak 47 pelatihan, yang kemudian 47 pelatihan itu dipublish dan juga dipilih oleh seluruh dosen calon peserta pendidikan vokasi seluruh Indonesia. Maka pada seleksi terakhir ada sejumlah 14 pelatihan yang pesertanya sudah diseleksi dan sudah memenuhi kriteria yang disampaikan oleh penyelenggara, dalam hal ini Polban. Jadi total pelatihan yang akan kami lakukan pada tahun ini, tahun 2023 adalah sebanyak 14 pelatihan dan sertifikasi. Kemudian jumlah peserta pelatihan yang ikut dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Polban pada tahun 2023 bekerja sama dengan KLST dan LPDP, totalnya adalah 182 peserta dari seluruh dosen perguruan tinggi vokasi. Boleh tepuk tangan ya? Hanya ada 2 yang sakit, ya kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan. Jadi totalnya 180 peserta yang mengikuti kegiatan sertifikasi pelatihan dan sertifikasi di Polban. Kemudian dari sisi dosen Polban yang mengikuti pelatihan dalam negeri yang diselenggarakan oleh KLSD pada tahun ini adalah yang lolos seleksinya ya sebanyak 21 orang. Tentu yang mengikuti seleksinya lebih banyak dari ini, tetapi yang lolos seleksi dari KLSD sebanyak 21 orang untuk dalam negeri, dan untuk luar negeri yang lolos seleksi ada sebanyak 14 orang. Kami ucapkan juga terima kasih kepada mitra kami, baik itu dari LSP, P3, ada Asosiasi Industri,
dan juga mitra-mitra yang pada pelatihan tahun 2023 ini ada yang mitra skalanya nasional dan ada juga beberapa mitra sertifikasi yang sifatnya internasional. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia penyelenggaraan pelatihan ini yang dipimpin oleh Bu Ani Nur tadi, yang Bu Ani Nur sempat ketukar dengan Bu Ira tadi ya. Bu Ani Nur dan tim ini alhamdulillah sudah mengarrange sedemikian rupa pelatihan ini bekerja sama dengan tim dari jurusan, dari prodi, dan juga jadi Polban Training Center ya. Polban Training Center alhamdulillah sudah menyelenggarakan beberapa training. Selain training dengan KLSD, kita juga ada pelatihan-pelatihan yang memang di luar KLSD. Bapak Ibu mungkin bisa juga selain nanti mengikuti yang dari KLSD, bisa juga mengikuti pelatihan yang lain yang di luar yang dari KLSD. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya para panitia yang sudah bekerja keras siang dan malam. Sampai tadi malam masih koordinasi sama Bu Ani luar biasa dan timnya. Ya, alhamdulillah pada penyelenggaraan ini berjalan dengan lancar. Tadi harapan kita mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri seluruh rangkaian pelatihan dan juga nanti lulus pada sertifikasinya di akhir pelatihan. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaannya ada kekurangan-kekurangan dari kami sangat terbuka untuk menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Fajar yang sudah hadir pada hari ini dan juga teman-teman KLSD yang sudah mensupport kita untuk kegiatan pada hari ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kita akan teruskan dengan sambutan dan pembukaan pelatihan skema sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi di Polban ini oleh Bapak Direktur, Bapak Marwansyah, SE, MSI, PhD. Silakan Pak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat insya Allah untuk mengikuti kegiatan yang selalu akan bermanfaat buat kita semua. Yang kami hormati Bapak PLT Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Vokasi, Dirjen Vokasi Pak Muhammad Fajar yang hadir bersama kita via Zoom di tengah-tengah kesibukan beliau dan seluruh staf dari Direktorat KLSD yang juga hadir bersama kita via Zoom, para wakil direktur, kepala pusat, para ketua jurusan, dan seluruh unsur pimpinan di Polban, dan terutama sekali para ibu dan bapak peserta semua yang hadir pada hari ini. Ya, sebagian dari peserta yang nanti sebagian akan menyusul di waktu yang lain. Keunggulan sebuah perguruan tinggi itu secara akademik terutama itu modal dasarnya adalah dosen-dosen yang berkualitas tinggi, yang kompeten gitu ya. Itu yang pertama. Jadi tentu ada sumber daya lain yang diperlukan, tapi yang utama tentu saja adalah high quality faculty members ya yang berkualitas tinggi. Dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 disebutkan tugas utama seorang dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang akan melakukan transformasi, pengembangan, penyebarluasan ilmu pengetahuan teknologi melalui kegiatan tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, agar peran tadi itu sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, sebagaimana amanat undang-undang dapat dijalankan secara ideal, maka kita para dosen tentu perlu memiliki sejumlah kompetensi ya, yang disebutkan antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sesuai bidang keilmuan masing-masing. Nah, kita paham juga bahwa teknologi terus berubah dan pada era ini perubahan teknologi itu berjalan jauh lebih cepat ketimbang era sebelumnya. Dan karena itu persyaratan kompetensi termasuk kita para dosen tentu terus juga berubah, berkembang. Ya, sehingga perlu pengembangan dan peningkatan kompetensi. Sebagian dari keterampilan pengetahuan yang kita peroleh dari pendidikan sebelumnya itu pada suatu ketika akan menjadi
menjadi usang, menjadi obsolete gitu ya, menjadi outdated. Itu kalau kita tidak mau melakukan pengembangan peningkatan kompetensi. Bahkan itu salah satu kewajiban profesional kita yang disebutkan dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Disebutkan bahwa kewajiban profesional kita adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, dalam kaitan inilah program sertifikasi kompetensi dan profesi yang diselenggarakan oleh Direktorat KLSD menjadi sangat penting dan sangat patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih untuk Pak Direktur KSD dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini pada kita semua. Alhamdulillah tadi dilaporkan oleh Pak Wadir 1, Polban, kalau tahun lalu hanya menyelenggarakan 1 saja pelatihan, tahun ini Alhamdulillah menyelenggarakan 14 pelatihan. Ya. Terima kasih atas kepercayaan dari Direktorat KLSD pada Polban. Nah, mudah-mudahan percayaan ini dapat kami jawab dengan sebaik-baiknya, Pak Direktur. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada dosen yang telah mendapat kesempatan yang istimewa untuk sertifikasi tahun ini. Saya berharap kita ini dapat diikuti dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketekunan. Salah satu yang penting dalam ikut program semacam ini adalah fokus, Ibu Bapak ya, fokus pada program yang sedang diikuti. Karena tanpa itu kita akan terganggu dengan banyak hal, ya, distraction. Meskipun tadi dalam buku pedoman yang siap oleh panitia, saya lihat sekitar kira-kira 24 halaman, nah hampir separuhnya itu berisi tempat wisata, atraksi wisata, tempat belanja, dan seterusnya. Jadi Bu Ani dan kawan kan mengerti ya apa aspirasi para peserta ini, apalagi sudah datang jauh-jauh, termasuk dari Tual, dari Banda Aceh tadi ya. Pahaba Bu, saya dari Banda Aceh Bu, lahir. Saya orang Aceh asli katanya. Nah, begitu ya. Jadi silahkan tentu saja mengikuti seluruh kegiatan pelatihan secara sungguh-sungguh dan fokus. Tapi tentu nikmati juga hari-hari Ibu Bapak di Bandung, kota kembang. Nah, kembangnya bisa multitafsir. Saya kira kembangnya bunga saja ya, jangan kembang yang lain-lain. Terutama bagi yang pertama kali baru datang ke Bandung, meskipun akhir-akhir ini Bandung sangat panas ya, kemarau, tidak sesejuk biasanya ya. Tapi silakan dinikmati tadi. Tempat-tempat kunjungannya sudah di-list oleh panitia dan bisa juga nanti menghubungi PIC masing-masing untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, kalau ada masalah-masalah yang non teknis yang Bapak hadapi selama pelatihan, silahkan dikomunikasikan sebaiknya dengan peserta. Kecuali masalahnya kurang uang, jangan ya. Jadi yang lain boleh dikomunikasikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih pada seluruh panitia penyelenggara, organizer di direktorat maupun para pelaksana di semua jurusan yang sudah bekerja keras untuk memastikan program pelatihan ini bisa berjalan. Mudah-mudahan kami bisa memberikan layanan terbaik bagi Ibu Bapak semua dan mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari pelatihan ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Marwan. Selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dari PLT Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Bapak Muhammad Fajar Subhan, STMT. Beliau akan menyampaikannya melalui Zoom. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Negeri Bandung, beserta jajaran. Tadi saya lihat ada Pak Wadir 1, Pak Iwan Ridwan, ya. Kemudian juga jajaran pimpinan yang lain dari Politeknik Negeri Bandung. Juga saya hormati teman-teman pengelola program sertifikasi kompetensi dan profesi Politeknik Negeri Bandung. Juga tentu Bapak Ibu para peserta program non negeri peningkatan kompetensi dosen skema magang industri tahun 2023 yang saya hormati. Pertama-tama
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu, dan tentu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua karena pada hari ini dan pagi ini ada 3 tempat, bahkan 4 sebenarnya yang bersamaan membuka program ini secara bersamaan. Jadi tidak bisa semuanya kami ikuti. Jadi sekarang ini kami berada di Politeknik Negeri Malang. Jadi barusan setengah jam yang lalu membuka program yang sama. Sehingga mohon maaf, ini untuk Politeknik Negeri Bandung selain tidak bisa dihadiri juga mungkin agak terlambat tadi kita membukanya. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua, khususnya pada para peserta yang telah dinyatakan lolos pada program ini. Dan saya kira juga kami ucapkan selamat kepada Politeknik Negeri Bandung yang tahun ini luar biasa, Pak Direktur, juga Pak Wadir 1, yang pesertanya cukup membludak, karena dari skema yang ditawarkan cukup banyak, sebenarnya ada 99 skema kalau tidak salah dari Polban ini, tahun ini diusulkan. Namun karena keterbatasan tempat dan juga anggaran, ini baru 14 skema yang tahun ini kami setujui untuk Politeknik Bandung untuk diselenggarakan. Dan ini adalah terbanyak di antara penyelenggara-penyelenggara yang lain. Sekali lagi selamat kepada Politeknik Negeri Bandung atas penyelenggaraan tahun ini. Bapak Ibu semua, program ini sebenarnya merupakan program yang sudah kita laksanakan pada tahun ketiga, ya, di mana ada beberapa perkembangan skema, baik itu skema maupun tujuan, yang mana kalau pada tahap yang pertama dulu, ketika ini di launching, skema-skema yang ada itu hanya untuk tempat di perguruan tinggi dalam negeri dan industri-industri di dalam negeri saja. Tetapi sudah 2 tahun terakhir ini kita melaksanakan skema kompetensi maupun profesi ini ada juga di luar negeri. Jadi total keseluruhan tahun ini kurang lebih ada 585 dosen yang mengikuti di dalam maupun di luar negeri, yang tersaring dari sekitar 3.600 orang pelamar. Jadi kepada Bapak Ibu semua yang hari ini berada di Politeknik Negeri Bandung untuk mengikuti beberapa skema yang sudah ada, kami ucapkan selamat, dan tentu harus disyukuri karena tidak mudah untuk mendapatkan ini, Bapak Ibu, bersaing dengan dosen-dosen yang lain yang jumlahnya tadi saya sampaikan sekitar 3.600 orang. Dan saya kira kita bersama menyadari bahwa meningkatkan kualitas dosen ini tentu menjadi bagian dari rencana Kemendikbudristek melalui skema Kampus Merdeka. Jadi salah satunya adalah membekali para dosen, baik dengan skema peningkatan kualifikasi maupun peningkatan kompetensi. Dan yang diikuti oleh Bapak Ibu semua ini adalah skema kompetensi. Jadi ada beberapa program yang kami tawarkan, baik di dalam maupun di luar negeri, dan Bapak Ibu kebetulan memilih skema yang dalam negeri, dan terpilihlah Politeknik Negeri Bandung menjadi penyelenggaranya. Bapak Ibu semua, Politeknik Negeri Bandung menyelenggarakan beberapa skema kompetensi, antara lain okupasi untuk tour konsultan, kemudian juga ada certified untuk data science developer, juga untuk sertifikasi kepala laboratorium, kemudian juga ada sertifikasi teknisi akuntansi ahli. Kemudian untuk profesinya ada pekerti dan AA. Kemudian juga ada beberapa skema sertifikasi yang lain, yang kurang lebih total ada 14 tadi disampaikan oleh Pak Wadir 1. Dengan total sebenarnya jumlah pesertanya 182. Barangkali hari ini yang hadir baru 61 dengan 4 skema, mungkin di lain hari dan di lain waktu yang sudah disedulkan oleh Politeknik Bandung untuk bisa menyelenggarakan 10 skema yang lain. Kami mohonkan Pak Direktur dan Pak Wadir, barangkali karena ini waktunya sudah akhir tahun, juga bisa merencanakan kegiatannya dengan baik, supaya nanti tidak sampai lewat atau mendekati bulan Desember. Jadi harapannya memang bulan November sudah selesai semuanya kegiatan ini. Supaya nanti di dalam tahapan selanjutnya untuk pencairan anggaran dan finalisasi untuk pelaporan dan sebagainya itu masih ada cukup waktu.
Jadi harapannya tidak perlu lewat akhir tahun ya Pak. Jadi di desain aja sedemikian rupa sehingga bulan November itu semuanya sudah selesai. Bapak Ibu semua, terutama kepada Politeknik Negeri Bandung, Pak Direktur beserta jajaran, kami menitipkan dosen-dosen yang sudah memilih dan mempercayakan Politeknik Negeri Bandung untuk menjadi tempat menuntut ilmu begitu, terutama untuk peningkatan kompetensi dan peningkatan profesi bagi para dosen yang sudah memilih. Karena itu mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua mendapatkan pengalaman yang berharga dan berkesan di Politeknik Negeri Bandung ini. Jadi tadi disampaikan Pak Direktur itu listnya halaman untuk pembekalannya cukup banyak. Jadi memang apa namanya pemberian materi penting ya Pak, tapi yang lain juga penting gitu. Jadi dua-duanya juga penting. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti bisa menimba ilmu dan juga mendapatkan nilai lain di Kota Bandung ini. Saya yakin banyak sesuatu yang menginspirasi di Bandung ini, mudah-mudahan baik yang Bapak Ibu peroleh dari Politeknik Bandung maupun Kota Bandung. Demikian Bapak Ibu semua, mudah-mudahan nanti penyelenggaraan bisa terselenggara dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Juga kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan nanti pulang membawa manfaat, membawa ilmu yang berguna bagi Bapak Ibu baik secara pribadi maupun institusi. Juga tentu untuk ditularkan kepada para mahasiswa kita semua, sehingga nanti lulus menjadi mahasiswa-mahasiswa lulusan kita yang berkualitas dan dapat mengisi pembangunan negara kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali terima kasih kepada Politeknik Negeri Bandung yang sudah berkenan bermitra dengan Direktorat KLSD PTV untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dari kami akhiri sekian. Selamat mengikuti pelatihan dan sekaligus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan skema kompetensi dan profesi tahun 2023 di Politeknik Negeri Bandung ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fajar Sufhan atas pembukaannya. Berikutnya kalau tadi masih non formal dari Ketua Penyelenggara program ini, sekarang kita akan dengarkan sambutan dan informasi formal ya Bu ya. Jadi perkenalkan juga tadi Ketua Program Pelaksana Sertifikasi Kompetensi di Polban ini adalah Ibu Dr. Ani Aryani Nur, AMD SPD MSc. Mangga Bu Ani. Terima kasih Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kalau sekarang memang saya harus menyampaikan program ini ke Bapak Ibu ya, tentang kegiatan pelatihan selama berada di Bandung. Nanti kami memiliki buku pedoman untuk Bapak Ibu selama berada di Bandung. Dan buku pedoman ini nanti akan di-share melalui PIC masing-masing Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan buku ini memang menjadi satu pedoman saja untuk mengikuti kegiatan di sini. Bukan berarti tidak ada yang lain ya Bapak Ibu ya. Karena informasi mengenai apapun yang ada di Bandung sekarang sangat mudah dicari oleh Bapak Ibu. Jadi buku ini memang kami siapkan untuk Bapak Ibu yang berisi mengenai pelatihan tentang sertifikasi apa saja yang ada di Polban. Mangga lanjut saja sambil di scroll. Ya, ini tentang Polbannya, kami yang ada apa saja di Polban ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada sambutan dari Pak Direktur yang tadi disampaikan juga ada di buku pedoman ini. Kemudian ada mengenai Politeknik Negeri Bandung. Kemudian ini denah kampus kami dan yang berwarna kuning, ungu, hijau, dan biru ini adalah lokasi tempat pelatihan Bapak Ibu. Nanti dicek di mana Bapak Ibu lokasi pelatihannya. Kemudian ada judul-judul
pelatihan yang Bapak Ibu ikuti di sini secara singkat ya, ada waktunya. Kemudian juga ada nanti PIC-nya ada di bawahnya di situ dan ada nomor kontaknya ya Bapak Ibu ya untuk masing-masing kegiatan pelatihan. Ini ada 14 ini sampai dengan halaman 9. Kemudian di halaman 10 kita ada tempat penyelenggaraan pelatihan, karena pelatihan ini dari selama 2 bulan akan full di Polban dengan 14 pelatihan, nama-nama hotelnya, dan tempat di ruangan mana pelaksanaan ini diselenggarakan. Kemudian ada nomor halaman 12, ini adalah tentang hotel tempat Bapak Ibu menginap ya. Mohon maaf tidak bisa di satu tempat yang sama dan sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang dikirimkan oleh KLSD serta lama waktu tinggal Bapak Ibu ada di Bandung ini. Kemudian masuk ke informasi umum. Di sini ada atraksi wisata di halaman 14. Nah, di sini nanti Bapak Ibu boleh ya, ada yang kemarin saya udah dengar juga, saya pengen ke Kawah Putih. Kebetulan kami udah sediakan ya Bapak Ibu informasi mengenai Kawah Putih ya. Kemudian ada, saya mau di Jalan Braga saja, oh ada ternyata Jalan Braga juga di sini. Saya mau yang tidak berbiaya, ada di Baksil ya, Babakan Siliwangi gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat informasi di sini. Kemudian kami punya Travel Lab, itu ada di halaman berikutnya. Nah, Travel Lab ini yang tadi saya sampaikan bahwa kami menerima permintaan Bapak Ibu jika ingin melakukan perjalanan mau 1 hari ya, mau hanya ke satu objek wisata saja ya, mau digabungkan, mau berapa orang nanti kami bisa bantu diatur oleh mahasiswa kami. Jangan khawatir Bapak Ibu, biayanya biaya KI mahasiswa boleh, biaya praktek mahasiswa boleh, tapi mau yang lebih eksklusif boleh, nanti kami bisa aturkan di Travel Lab ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami juga sampaikan mengenai transportasi lokal ya, jadi di Bandung ini alat transportasi memang sebenarnya mudah Bapak Ibu dan harganya sangat terjangkau, jadi menggunakan transportasi umum, ada angkot, ada bis ya, itu juga mudah dijangkau dan ini tidak jauh dari hotel yang Bapak Ibu inap ya di situ. Kemudian ada rumah makan ya Bapak Ibu. Ini kalau mau coba nanti iga bakar si jangkung ini ya, katanya ini banyak orang yang bilang ini paling oke katanya di Bandung ya. Nah, ini ada di Jalan Cihamplas dan beberapa tempat juga ya Bapak Ibu. Kemudian ada pusat perbelanjaan ya. Nah, ini boleh Bapak Ibu karena waktunya lama di Bandung bisa sambil jalan-jalan dan yang terakhir ini ada oleh-oleh khas Bandung ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah oleh-oleh khas Bandung ini mungkin nanti di akhir sebelum Bapak Ibu pulang ada informasi mengenai kontak darurat. Nah, ada di sini semuanya. Nanti Bapak Ibu PIC-nya bisa dikontak. Ini sudah kami tuliskan di sini semuanya. Jadi itu informasi yang nanti akan di-share oleh masing-masing PIC ke Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu Bu Fitri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu supaya kegiatan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga supaya lancar sampai nanti selesai, kita akan mendengarkan pembacaan doa oleh Bapak Syaiful Manan, SPD MPD. Pak Syaiful Manan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, doa ini akan disampaikan dengan cara Islam. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai keyakinan selain Islam, tanpa mengurangi rasa hormat kami, dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah acara pelatihan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat,
Acara ini ditujukan tidaklah hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, sehingga kami dapat senantiasa memaksimalkan kesempatan ini. Ya Allah, dengan nama-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami tautkan nama-Mu dalam setiap aktivitas kami. Kami berharap terbimbing dalam setiap langkah kami. Kami tautkan doa dalam setiap kegiatan kami, berharap akhir yang baik dalam setiap urusan kami. Ya Allah, segala pujian dan keagungan hanya milik-Mu. Kami sadari segala yang kami miliki adalah milik-Mu, dan dari-Mu semua bermula, dan kepadamu-lah juga pasti semua akan kembali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua berkumpul di sini adalah ridhoilah kami, mudahkanlah kami, dan sukseskanlah apa yang hendak kami lakukan. Berikan kekuatan kepada kami, kekuatan yang dapat membuat kami penuh energi untuk memaksimalkan kegiatan ini. Berikanlah kepada kami kesadaran yang dapat menghindarkan kami dari perbuatan dosa dan tindakan lain yang tidak terpuji. Anugerahkan kepada kami ketulusan hati, kecerdasan pikiran, kekuatan jasad, dan usia yang panjang agar kami bisa mewariskan kebaikan demi kebaikan yang lebih banyak. Ya Allah, ya mujibad da'awat, dari ketulusan dan kebeningan jiwa kami, dari relung-relung hati kami yang paling dalam, kami memohon tunjukkanlah jalan yang lurus, yang terang kepada kami, jalan yang lurus yang Engkau ridhoi sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan di tengah ciptaan-Mu yang indah ini dan menikmati surga-Mu yang elok di akhirat nanti. Untuk itu hanya kepadamu lah kami semua berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.